Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Febriani Putri dengan NIM 311-21103. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 10, kelas 2B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai koefisien Penol untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum mikrobiologi. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Septia, Priscilla, Wulan, Pina, dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada para penyaji materi untuk menyampaikan materinya masing-masing. Terima kasih. Baik, yang pertama ada definisi dari koefisien Penol. Koefisien Penol merupakan perbandingan untuk kemampuan suatu bahan antimikrobial dibandingkan dengan fenol. Penentuan koefisien Penol adalah untuk mengevaluasi kekuatan antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan efektivitasnya berdasarkan konsentrasi dan lamanya selama 15 menit kontak terhadap mikroorganisme tertentu. Fenol dengan rumus kimia C6H5OH merupakan zat pembaku daya antiseptik sehingga daya antiseptik dinyatakan dengan koefisien Penol. Desinfektan adalah senyawa yang dapat mencegah infeksi dengan jalan penghancuran atau pelarut jasad renik yang patogen. Desinfektan digunakan untuk barang-barang yang tak hidup. Adapun rumus dari koefisien Penol yaitu A dibagi dengan B ditambah C dibagi dengan D lalu dibagi 2 dengan A-nya yaitu konsentrasi Penol tercepat membunuh, B-nya yaitu konsentrasi desinfektan tercepat membunuh, C-nya yaitu konsentrasi Penol terlama membunuh, dan D-nya konsentrasi desinfektan terlama membunuh. Prinsip dari koefisien Penol yaitu membandingkan aktivitas suatu produk desinfektan dengan daya bunuh Penol dalam kondisi tes yang sama. Dan untuk tujuan dari koefisien Penol yaitu untuk mengetahui kemampuan desinfektan dalam membunuh bakteri. Untuk selanjutnya ada definisi desinfektan. Untuk desinfeksi adalah tindakan membunuh organisme patogen dengan cara fisik atau kimia dilakukan terhadap benda mati. Hal ini berbeda dengan antiseptis yang merupakan tindakan mencegah pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme baik dengan menghambat atau membunuh yang dilakukan terhadap jaringan hidup. Jadi, terdapat perbedaan di sini. Bila bertujuan melakukan tindakan desinfeksi terhadap jaringan hidup, maka menggunakan antiseptik, sedangkan desinfeksi terhadap benda mati menggunakan desinfektan. Desinfektan adalah zat, biasanya kimia, yang dipakai untuk membunuh mikroorganisme di dalam maupun di permukaan suatu benda mati. Menurut Environment Protection Agency atau EPA, bahan desinfektan adalah pestisida antimikroba dan merupakan substansi yang biasanya digunakan untuk mengontrol, mencegah, dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan jamur pada permukaan atau benda yang tidak hidup. Syarat desinfektan yang baik adalah mempunyai spektrum luas, tidak korosif atau bereaksi secara kimiawi terhadap alat-alat metal, daya absorpsinya rendah pada karet, zat-zat sintesis, dan bahan lainnya. Baunya tidak merangsang dan toksisitasnya rendah. Untuk selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada desinfeksi. Yang pertama, rongga yang cukup di antara alat-alat yang didesinfeksi, sehingga seluruh permukaan alat tersebut dapat berkontak dengan desinfektan. Yang kedua, waktu atau lamanya desinfeksi harus tepat. Alat-alat jangan diangkat sebelum waktunya didesinfeksi. Yang ketiga, desinfektan yang dipakai sebaiknya bersifat germisid atau membunuh.
Baik, yang keempat ada pengenceran disinfektan harus sesuai dengan yang dianjurkan dan setiap kali harus dibuat pengenceran yang baru. Disinfektan yang sudah menunjukkan tanda-tanda pengeruhan atau pengendapan harus diganti dengan yang baru. Lalu yang kelima, ada solusi yang biasa dipakai untuk membunuh spora atau kuman, biasanya bersifat sangat mudah menguap, sehingga ventilasi ruangan perlu diperhatikan juga. Yang keenam ada sebaiknya menggunakan hand lotion setelah berkontak dengan desinfektan. Lalu alat-alat yang digunakan yang pertama ada micropipet atau Socorec Acura, yang kedua ada timbangan analitik atau Mettler Toledo, yang ketiga alat-alat gelas atau Pyrex, yang keempat ada autoclave, yang kelima ada laminar airflow, yang keenam ada vortex atau Skilogex, yang ketujuh hot plate atau Maspion, yang ke-8 inkubator atau ESCO, yang ke-9 mikroskop atau Olympus CX23, yang ke-10 ada piskometer atau Wincom NDJ5S. Next. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ekstrak daun sirih hijau, etanol teknis 96%, DPH, isolat bakteri swab mulut, nutrien agar himedia, nutrien broth atau NB, terus ada darah manusia 6%, NaCl, Aquades, obat kumur, chlorhexidin 0,2%, phenol gliserin, peppermint oil, natrium sakarin, natrium benzoat, dan 80. Terus ada pembuatan ekstrak sebanyak 4 kg daun sirih, segar dibersihkan dan dicuci dengan air, kemudian dirajang halus serta kemudian dijemur dengan matahari langsung sampai simplisia kering. Simplisia kering kemudian diserbuk. Serbuk kemudian ditambahkan etanol 96%. Filtrat dipekatkan dengan rotary evaporator. Lakukan selama 3 kali 24 jam. Baik, di sini ada prosedur dari jurnal tersebut. Jadi, percobaan ini dilakukan dengan menggunakan 6 konsentrasi pengenceran obat kumur yang mengandung ekstrak daun sirih dengan konsentrasi yang digunakan itu adalah 10, 20, 30, 40, chlorhexidin 0,2%, serta fenol 5% yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ambil 0,5 ml suspensi isolat bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam tabung A dan didiamkan selama 30 menit. Lalu 0,5 ml suspensi tersebut ditambahkan ke dalam tabung B setelah 30 detik dan seterusnya sampai tabung F tercapai. Untuk melakukan pengujian, ditambahkan 1 on suspensi bakteri ke dalam 36 tabung berisi 5 ml kaldu nutrisi steril dan diberi label A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai F6 dengan selang waktu masing-masing 5 menit setiap tabungnya. Lalu memasukkan suspensi bakteri ke dalam tabung F. 1 loop suspensi bakteri dipindahkan secara bersamaan dari tabung A ke tabung A1. Kemudian 30 detik. Dilanjutkan dengan pemindahan suspensi bakteri dari tabung B ke tabung B1. Begitupun seterusnya sampai bakteri dipindahkan dari tabung F ke tabung F1. Perlu dilakukan pemindahan 1 loop suspensi bakteri dengan loop yang telah diikat dan tunggu beberapa saat sampai loop tidak terlalu panas agar bakteri tersebut yang dipindahkan tidak mati. Kemudian, vortex yang digunakan untuk mencampur kuman setelah setiap transfer bakteri. Kemudian tabung reaksi tersebut diinkubasi selama 20 jam dengan suhu yang digunakan 36 derajat.
Lalu jumlah kekeruhan di setiap tabung digunakan untuk menentukan pembacaan hasil reaksi. Jika hasil reaksi yang diperoleh keruh, maka itu positif menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Tetapi jika hasil tersebut jernih, berarti itu negatif. Dengan ditunjukkan tidak ada pertumbuhan bakteri di dalam tabung reaksi. Lalu tahap terakhir yaitu hitung nilai koefisien fenolnya dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan. Mohon maaf, Wulan tidak ada suaranya. Data hasil dari jurnal tersebut yaitu yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati perbedaan bentuk fisik masing-masing formula meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Berdasarkan tabel yang dilihat bahwa tidak ada perbedaan dari segi bentuk, bau, dan rasa dari kedua formula yang dibuat, hanya dari segi kepekatan warna yang membedakannya. Obat kumur dengan konsentrasi 20%, warnanya lebih pekat dibandingkan konsentrasi 10%. Terdapat perubahan warna ekstrak daun sirih yang sebelumnya berwarna hijau sebelum dibuat sediaan menjadi kuning kecoklatan setelah menjadi sediaan. Hal itu karena warna coklat disebabkan adanya senyawa tanin pada tumbuhan. Sehingga pada sediaan obat kumur warna yang dihasilkan menjadi bening kecoklatan. Kelarutan ekstrak ditingkatkan dengan gliserin sebagai humektan yang memiliki kemampuan menahan air dalam larutan atau sediaan. Sebagai pelembab dan melindungi komponen obat kumur yang terikat erat dengan bahan seperti air, lemak, dan komponen lainnya. Sediaan yang baik adalah sediaan yang mampu bertahan dalam penyimpanan penambahan natrium benzoat sebagai pengawet memungkinkan produk bertahan untuk waktu yang lama. Sediaan tercampur merata, hal ini diduga twin mengurangi tegangan permukaan suatu larutan ketika digunakan dalam larutan. Yang kedua, yaitu ada uji pH. Uji pH berfungsi sebagai indikator agar obat kumur sesuai dengan pH mulut yaitu 5-7. Hal ini bertujuan agar bereaksi secara maksimal tanpa mengganggu mekanisme kerja obat serta tanpa mempengaruhi pada mukosa mulut. pH juga berguna untuk menjaga kenyamanan pada mulut serta mencegah iritasi. Nilai pH sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri pada sediaan. Berdasarkan standar obat kumur yang baik yaitu 5-6, pH kurang dari 5 menunjukkan sediaan asam kuat dapat menyebabkan semakin banyaknya pertumbuhan bakteri dan jika pH lebih dari 6 dapat meningkatkan pertumbuhan jamur. Dari hasil yang didapat, kedua formula sediaan memenuhi standar pH mulut. Next. Yang ketiga yaitu ada uji viskositas. Uji viskositas yaitu tujuannya pengujian pada obat kumur adalah untuk mengetahui besarnya viskositas yang ada pada sediaan. Sediaan larutan yang baik adalah yang viskositasnya mendekati viskositas air yaitu 1 cp. Konsentrasi 20% lebih tinggi viskositasnya dari konsentrasi 10% dan kontrol positif. Semakin tinggi konsentrasi pada ekstrak, maka semakin tinggi viskositasnya. Yang keempat yaitu ada uji koefisien Penol. Sediaan obat kumur telah melewati uji evaluasi, kemudian dilakukan uji koefisien Penol yaitu dengan melihat kekeruhan dari pengenceran sediaan obat kumur. Hasil analisis menunjukkan obat kumur konsentrasinya yaitu 20% memiliki rata-rata nilai koefisien Penol yang lebih tinggi dari konsentrasi 10% dan kontrol positif. Berdasarkan uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa antara kelompok formula tidak terdapat perbedaan bermakna, sehingga dapat disimpulkan kelompok
formula 1 dan 2 memiliki efektivitas yang sama dengan kontrol positif. Standar nilai koefisien fenol suatu antiseptik adalah apabila nilai koefisien fenol lebih dari 1, maka antiseptik tersebut terbukti efektif sebagai antiseptik. Sebaliknya, jika kurang dari 1, maka tidak efektif sebagai antiseptik. Efektivitas suatu antiseptik sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dan waktu kontak. Konsentrasi yang semakin tinggi dan semakin lama paparan akan meningkatkan efektivitas antiseptik. Para penyaji materi yang telah menyampaikan masing-masing materinya. Untuk kesimpulannya, daun sirih memiliki potensi sebagai obat kumur antiseptik. Kemampuannya dalam membunuh isolat mulut tidak diragukan dengan zat aktif yang telah ada, yaitu klorheksidin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.